Shalom semua. Wah, masih suara orang mengantuk katanya. Shalom semua. Shalom. Shalom. Wah, ya. Yang bersuka cita pada pagi hari ini angkat dong tangannya, mana angkat tangannya. Wah, ya. Yang mungkin masih ada di luar, ayo segera bergabung bersama dengan kita karena pada pagi hari ini kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Masih ada yang sibuk kah di belakang? Yuk maju. Mari kita semua bangkit berdiri, ya. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau pemanasan, ya, karena kita percaya kita hadir di tempat ini. Kita mau membawa sukacita. Coba lihat kanan kirinya, wah, ya. Mungkin masih pakai masker nggak apa-apa, ya. Pasti tersenyum, ya. Kita yakin tersenyum, oke? Yang bersuka cita angkat tangannya dong. Yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, luar biasa. Beri tos kanan kiri. Kita siap memuji nama Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Tunjuk kanan kirinya. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Tunjuk sampai berputar. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Tunjuk lagi kanan kirinya. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita buka persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sukacita. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau boleh mengumpulkan kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini untuk memuji, untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, yaitu mengalami hadirat-Mu dalam setiap kami. Kami juga ingin memohon doa Tuhan, bagi rekan-rekan kami yang mungkin sedang dalam perjalanan. Biarlah Engkau boleh memberikan satu kelancaran dalam perjalanan, sehingga mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau. Karena itu kerinduan kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh terus fokus. Kami mau membuka hati yang besar untuk merasakan hadirat-Mu. Kami mau membuka hati yang besar karena kami berkali-kali Tuhan telah melihat bukti kasih-Mu atas setiap kami. Kami telah melihat Tuhan Yesus
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang menolong detik-detik kehidupan kami. Mungkin kami tidak baik-baik saja, tetapi kami percaya Engkau memenangkan setiap kami. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sungguh telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Karena dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ini setiap ungkapan syukur kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh terlalu besar Tuhan, terlalu besar. Dengan segenap hati kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes Tuhan, ini setiap kami yang telah Engkau tebus Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Dan terlalu mahal, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oh, naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur. Ungkapkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini keberadaan kami. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan buat rezeki yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat komunitas kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami percaya Engkau selalu tolong kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. terlalu mahal. Yes, Tuhan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat suaramu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurahlah, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurahlah, tercurah untuk menebus hidupku. Yeah. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita sekali lagi. Bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sekali lagi yang bersuka cita angkat tangannya, angkat tangannya. Kita mau memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan katakan amin. Amin. Yeay. Bahwa setiap kita di tempat ini boleh terima sukacita surga. Mari kita angkat pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergerak. Angkat tangannya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata,
penuhiku. Kita puji nama Dia. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berangkat kedua tangannya. Haleluya, ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Angkat tanganku yang tinggi. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Angkat tanganmu sekali lagi. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga, sukacita, sukacita surga. Katakan sekali lagi, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Yang bersukacita, tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Wah, coba lihat kanan kirinya lagi, lihat kanan kirinya. Masih capek nggak puji Tuhan? Oh enggak ya. Semangat yuk puji Tuhan. Katakan kanan kiri, semangat yuk puji Tuhan. Katakan namanya Tuhan, nama Tuhan kita Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeay. Wah. Ada yang mau memuji nama Tuhan sekali lagi? Yes. Yang mau memuji nama Tuhan lambaikan dong tangannya. Wah ya. Karena saya percaya, kita semua percaya Tuhan kita bertahta di atas setiap puji-pujian umatnya. Amin. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Mungkin sudah beberapa kali lagu ini ya. Ini satu lagu yang cukup bagus. Semoga teman-teman semua bisa tahu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati kami mau memuji-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari semua, mari menari memuji, ungkapkan sukacita, diangkat tanganmu puji Dia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, dan Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, dan Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Yeay. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau boleh lihat setiap anak-anak-Mu yang bersuka cita pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau lihat Tuhan, setiap kami yang rindu untuk Engkau pulihkan, rindu untuk Engkau sembuhkan, rindu untuk Engkau bangkitkan Tuhan. Kami telah bersyukur, kami bersorak-sorai memuji nama-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan, berikanlah hati kami yang menyembah Tuhan Yesus yang baik. Inilah setiap kami Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersamamu. kasih-Mu puaskanku. Yes, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di
aku tenang bersamamu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Ini setiap kami yang mau menyembah-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskan. Ini setiap tangan kami yang menyembah-Mu Tuhan. Sembah Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, yes, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, yes. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, kami rindu masuk hadirat-Mu. Hadirat-Mu bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, ya sembah Dia. Yesus, Kau ku sembah. Ini setiap kerinduan kami. Ku bebas, urapan-Mu sempurna. Urapan-Mu sempurna. Urapan-Mu sempurna. Haleluya. Kami sembah Engkau, katakan haleluya. Kami tinggikan Engkau, ya haleluya. Mari tinggikan Dia, sembah Dia.
Ya ra da 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 da. Nama sana, irama lawasera, shikina koya matra. Tuhan mohon belas kasih-Mu pada siang hari ini. Karena belas kasih-Mu lah yang mengubah kami. Belas kasih-Mu lah yang menyembuhkan kami. Belas kasih-Mu yang mentahirkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu jamahan dan pembebasan dari Tuhan. Dan kami percaya setiap orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, setiap orang yang berseru pada nama Yesus, pemulihan terjadi. Kencang aminnya, kencang. Pemulihan terjadi. Pembebasan terjadi. Mujizat terjadi. Karena darah Yesus berkarya. Tuhan Yesus, inilah hamba yang siap dipakai. Hamba-Mu tidak tahu apa yang Kau sampaikan. Hamba berdoa biarlah Engkau yang berbicara dan berkata-kata. Ambil alih seluruh pewartaan siang hari ini. Urapi hamba-Mu. Bela hamba yang berdosa. Dan bela firman-Mu. Kuduskan tempat ini dengan kuasa-Mu. Sucikanlah dengan darah-Mu. Sehingga pewartaan firman Tuhan kami bisa menerima dan tertanam dalam hati kami. Ubahkan kami Tuhan. Doa ini hamba panjatkan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Iya, silakan duduk, tepuk tangan yang meriah untuk kita. Silakan mimbar sini aja deh. Kejauhan di atas. Ada YouTube kah? Ini YouTube atau Zoom? Halo? Oh enggak. Kalau gitu kalau ada YouTube Zoom soalnya apa saya perlu di atas. Ini kamera itu apa? Kamera itu apa? Oh rekam. Saya kira saya ada YouTube ya, saya ke atas kalau gitu. Shalom. Tema yang diberi kepada saya, puber kedua. Saya lihat audiensnya kayaknya tema itu nggak cocok. Karena saya lihat ada yang mau puber ketiga juga. Dan saya cari-cari di Alkitab, puber kedua itu nggak ketemu, nggak ada di Alkitab itu. Rupanya ini mestinya yang ajar adalah bagian seorang psikolog, konselirnya. Tapi mungkin saya sharingkan hari ini adalah dampak dan akibat dari puber kedua. Ini yang saya sering tangani, yaitu rumah tangga tentunya. Coba tanya di sampingnya, masih puber enggak? Tanya suaminya, masih puber enggak, Pak? Halo? Tanya noh. Di depan ada kosong Bu, sini Bu, kosong, kasih dong tempatnya. Jangan tambah di belakang, di sini, ya. Oke. Mendingan Bapak tambah di samping Pak, kejauhan di belakang Pak. Halo, tambah di sini, biar bisa lihat saya. Di sayap ini tambahin, jangan di belakang terus ya. Soalnya di sini, di belakang banyak puber, sini enggak. Di belakang tiang ini tambahin, ya, belakang tiang, biar bisa lihat saya. Oke, situ Pak, tambah lagi. Baik. Sama-sama sekali lagi saya sampaikan, yang saya sampaikan hari ini adalah dampak dan akibat kasus-kasus yang karena dampak puber kedua. Karena saya mempelajari, saya renungkan ternyata puber ini adalah alamiah. Bukan dibuat-buat, itu sudah fase hidup manusia. Ada puber, masa puber ada muda, orang tua, bahkan puber ketiga juga itu fase hidup. Nah sekarang bagaimana kita,
jangan kita misalnya kalau kita punya masalah atau selingkuh lah, ada apa, tidak boleh kita saya kan lagi puber. Kalau itu dibenarkan, itu tentunya enggak. Oke, mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Filipi 2 Filipi 2 ayat 1 sampai dengan dengan 11. Oh, di depan ada? Enggak ada. Baca rame-rame ada. 1, 2, 3. Tolong baca yang kencang. Terus? Oh iya, siapa mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Yang mau dijamah Tuhan, angkat tangan. Yang mau dijamah Tuhan, yang mau diberkati, angkat tangan. Angkat tangan, yang mau dijamah, mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Tanya di sampingnya, HP-mu udah matiin belum? Mau diberkati? Minimal bikin silent lah ya, mungkin mau foto boleh, baca Alkitab boleh, situ ada, tapi di depan puji Tuhan udah ada. Nanti kalau ada bunyi HP, ada yang terima telepon, biasa oma-oma, saya akan stop sebentar khotbahnya, terima dulu ya. Takutnya di sono suami lagi sedang puber, kita nggak tahu. Puji. Ya, 1, 2, 3. Jadi karena dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yang walaupun rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Terus ayo baca ya rame-rame. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan bagi kemuliaan Bapa. Demikian sabda Tuhan. Saudara terkasih, beberapa hal saya sampaikan sebelum saya bahas soal bagian penanganan kasus. Apa ciri-ciri orang puber kedua? Biasanya puber itu munculnya sekitar antara umur 30-an ke atas sampai 50. Baik laki-laki maupun perempuan, ciri-cirinya mirip sama-sama. 1, kalau itu suami, ciri-ciri yang perlu saya perhatikan, dia bosan, dia keluhkan saya bosan. Dan ini menyebabkan dia keluar dari rumah, suka bergaul dengan temannya, suka ngobrol dengan temannya, apakah ngerokok kah, minum-minum kah, hampir gak betah. Nah kalau ini istrinya tahu demikian, 1, jangan dimarahin. Jangan dibentakin. Harusnya kalau saudara tahu dia mengatakan saya bosan pak, saya bosan mah, saudara ajak dia berbicara, ajak dia ngomong. Jangan dicuekin.
Bila perlu ibu-ibu ajak keluar modal, ajak bulan madu kedua. Karena orang demikian mau didengerin, mau diperhatiin. Jangan pernah dicuekin. Wanita juga sama Bapak Ibu. Salah satu ciri-cirinya wanita adalah apa? Kalau dia sudah mulai rasa bosan di rumah atau bosan keluarganya, ciri-cirinya apa? Berdandanya berlebihan. Kalah anak muda. Ini ciri-cirinya. Dan dia tidak percaya kalau mukanya cantik. Hari ini kuning. Besok hijau. Mau Desember kayak pohon Natal jambulnya. Nah, ini ciri-ciri satu. Dan pakaiannya suka berbaju yang seksi. Walaupun gembrot kayak Benyamin Ratu, straight. Nah itu dia. Di sini ada yang gituan enggak? Pakai suka seksi. Dan ekstrimnya bila perlu operasi plastik. Nah itu dia, ciri-cirinya demikian. Dia gak terima muka saya mengkerut. Saya banyak lihat di airport. Kira-kira Oma ini udah umur 60 tahun. Mau naik pesawat. Pakai sepatu winter yang bot begini. Baju you can see. Ininya kayak orang dandan pengantin. Merah-merah begini. Oma. Ini dia mungkin suntikin. Tapi ininya peot kayak kemah tahu. Ini puber. Dia senang kalau godaan. Aduh, Oma cantik dah. Karena mungkin di rumah suami nggak pernah puji dia. Begitu ketemu laki-laki hidung belang, habis kau. Begitu kena rayuan gombal, habis. Nah itu. Suka shopping, beli baju itu. Karena apa? Bahkan dia pakai sekali buang. Ini ciri-cirinya demikian. Di sini nggak ada, di Flores banyak. Oma, kemudian laki-laki juga sama. Nah, saudara terkasih, laki-laki juga sedemikian. Selalu dia cari perhatian. Cara berpakaiannya kita lihat. Udah berumur, kancing baju buka. Maaf ya. Kalau emas, kayak apa? Rantai kapal. Kayak rantai kapal, rantai sepur. Pakai anting, 2, 3. Udah punya anak nih, tapi gayanya begitu. Gayanya kayak anak muda betul. Nah saudara, ini ciri-ciri buat laki-laki demikian. Kenapa? Dia butuh perhatian. Kalau andai kata istri tidak peka dia seperti itu, Anda cuekin, apalagi suka lagi berantem, habis. Kapan perempuan laki-laki selingkuh? Ketika dalam rumah itu sewot. Enggak ada yang perhatiin. Saudara, kebutuhan manusia yang paling dalam dia butuh diperhatikan. Maka saya baca ayat tadi mengatakan hendaklah kita saling apa? Saya baca lagi. Sebaliknya hendak kita dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Saudara, kalau demikian pula istrimu dandanya lebih aneh-aneh gitu, tolong puji dia. Aduh mama, cantik sekali. Itu langsung hidungnya lambe-lambe. Hidung lambe-lambe itu. Pak, mau masak apa Pak? Masak apa Pak? Itu dia. Beri pujian kepada dia. Kalau mungkin bajunya salah dia pakai,
nggak cocok. Mam, kayaknya kamu cantik kalau pakai baju ini, mah. Itu. Laki-laki juga demikian. Kayaknya papa coba pakai ini deh. Jangan itu deh. Jangan langsung, jelek tuh, ganti. Habis kau. Opo itu gembrote. Nah gitu. Saya tahu di sini orang Surabaya pinter itu. Cara menangani hasbi itu. Kenapa? Angkat dulu baru banting. Aduh, kamu cantik sekali ya. Cuman harus giniin dikit. Wah itulah. Itu orang butuh pujian. Apalagi kalau suami itu punya jabatan di kantor. Di rumah nggak pernah dipuji. Dia bangun pagi, Mam. Saya berangkat dulu ya. Istri bangun. Pakai dasar butut bau ompol anak. Masih ada upil di mata. Ya apa gitu. Sampai di kantor. Tuan, udah maam belum? Tahu maksudnya? Tuan, mau ngopi nggak? Yang ngomong sekretaris. Rencana ke selingkuh? Enggak rencana. Satu pun manusia enggak ada rencana, enggak. Tapi karena di rumah enggak dapat sesuatu. Ya rumah akhirnya ada orang yang begitu peduli. Walaupun doa Bapa kami, janganlah masukkan kami dalam pencobaan. Tapi ketika berdoa, karena kami masuk sendiri Tuhan. Di sini ada yang gituan enggak? Nah saudara terkasih, ini beberapa kasus demikian. Saya beritahu bapak-bapak di sini. Ibu-ibu saya beritahu. Anak muda jangan dengerin ya. Siapa suruh datang. Laki-laki bisa seks tanpa mesra. Coba nonton televisi, banyak sekali kita dengar si kakek perkosa, sodomi, si bocah-bocah gitu, ada kecil. Saya gak dengar nenek-nenek perkosa, gak ada. Karena apa? Secara ilmiahnya, laki-laki hanya lihat doang, maaf dia langsung mulai rangsang. Perempuan butuh loading dulu. Butuh suasana, lampu remang-remang. Benar gak Bu? Halo Bu? Nah gitu. Nah dan yang saya banyak menangani kasus. Saya pernah mendoakan ada satu orang stroke dia. Umur hampir 70 tahun. Saya anaknya udah cantik, udah punya cucu. Om Ben doain papa saya. Kenapa? Papa sakit. Cuma suster gak ada betah. Kenapa? Mungkin papa itu ada Rojina. Saudara, ternyata ini stroke otaknya itu nggak ada stroke-nya. Suster kan mandiin dia kan, tangannya keriting, bahasa roh, raba. Akhirnya suster kabur lah, berganti-ganti. Dan kalau anak cari suster jelek, dia gak mau. Maunya yang cantik. Ini puber ketiga dia. Udah stroke masih kepingin. Di Alkitab ngomong, barang siapa yang memandang perempuan, menginginkannya, engkau sudah berzina dalam hatimu. Nah saudara terkasih, realita seperti itu. Sehingga banyak rumah tangga yang hancur. Kenapa? Ketika lagi masa puber kedua ini, alasannya sederhana. Saya kurang perhatian. Suami udah kasih duit sebanyak-banyaknya, tapi selalu saya kurang perhatian.
Di situ saya jumpa di Alkitab kebutuhan manusia yang paling dalam, dia butuh cinta. Dia butuh diterima, butuh dihargai. Ini kebutuhan manusia termasuk saya, siapapun. Anjing galak kayak apapun, saya nonton di YouTube ya. Galak kayak apapun, ketika dia elus, jadi jinak loh. Jadi jinak loh. Anjing galak yang tidak kenal, dielus-elus pawangnya, dapat. Maka disinilah munculnya, pada saat puber ini muncul, rumah tangga sedang kacau balau, rumah tangga sedang ada kurang pujian, ketemu curhat dengan mantan pacar, atau ketemu laki-laki hidung belang, cewek hidung belang, selesai urusannya. Maka pernah saya ngomong, laki-laki ya, kalau kaya jadi nakal. Kalau mohon maaf ya, laki-laki kalau kaya jadi nakal. Wanita kalau nakal jadi kaya. Iya, wanita kalau nakal tiba-tiba punya BMW, punya apartemen, nakal tuh. Itu ketemu yang laki-laki puber demikian. Nah, saudara terkasih, sekali lagi saya katakan ini fase yang tidak bisa dirubah, akan terjadi dan pasti terjadi. Dan kita hidup di tengah-tengah ini, dunia seperti ini. Bagaimana cara menangani sekarang? Bagaimana cara mencegahnya? Enggak bisa dengan nasihat, jangan dong. Emang lu tempel 24 jam suamimu atau istrimu? Enggak mungkin. Disinilah yang kita perlu hadirkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Karena hanya Yesuslah yang sanggup memberikan kasih yang sempurna. Hanya Yesuslah yang memberikan damai sejahtera sempurna. Banyak orang bilang soalnya saya gak dikasih harta. Banyak orang bilang soalnya saya gak kasih mobil. Bukan itu jawabannya. Tolong pemain musik, halo, lihat. Siap saya di G. Piano aja. Saudara pernah dengarkan Nabi Daud? Nabi Daud ini saudara terkasih dia pernah selingkuh. Ini kena puber juga. Pernah. Lalu setelah itu Nabi Daud akhirnya sadar. Dia tahu karena saya kurang dekat dengan Tuhan. Maka dari situlah saya baca ayat yang ada pujian berkata G. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Cukup. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah ini Mazmur dia merasa saudara terkasih. Dan Daud ini seorang kaya raya konglomerat pada zamannya, dia menang perang kemana-mana. Tapi ternyata Nabi Daud, dia tidak bahagia. Dia tidak bisa nikmati kekayaan dia, kejayaan dia akan nikmati. Sehingga dia sadar, ketika dia jatuh dalam dosa perselingkuh dia sadar. Lalu dia mulai berdoa. Dan dia sadar, apa sih yang saya punya selama ini? Ternyata bukan saya menyembuhkan masa puber dia, damai sejahtera dia. G. Ayo. Aba Bapa. Refrennya. Mas perak dan permata tiada artinya. Itu mas perak, ini kata Daud, dia lebih dari konglomerat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Saudara, penanganan yang paling bagus. Kenapa? Masa puber kita tidak bisa, saya tolak, gak bisa. Itu pasti terjadi.
Tapi kita tangani solusinya, intim dan dekatlah sama Tuhan. Bukan psikolog, bukan bentak-bentak, lar-lar, intimlah dengan Tuhan. Daud menikmati kehidupan dia. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mau tenang gak? Mau bahagia gak? Belajar dari Daud. Makanya namanya puber itu patah. Cekcok pun patah. Tidak punya tempat karena apa? Alkitab berkata, di mana 2 orang berdoa, aku hadir. Di mana roh Allah berhembus, roh lain pasti minggir. Amin. Maka jawabannya tidak ada perkara lain, intim dengan Tuhan. Bagaimana? Oh, intim gimana? Doa bersama. Usahakan dengan suami istri itu doa bersama, pujian bersama, baca firman Tuhan bersama. Karena itu saatnya Tuhan hadir memberikan damai sejahtera. Sehingga emas, perak dan permata tidak ada artinya kalau ada damai. Ada kesejukan dalam hati saudara. Maka anak muda, kalau kau cari jodoh, carilah yang seiman. Mau ganteng kayak apapun percuma, cari yang seiman. Karena apa? Masalah pasti ada nanti. Tapi kalau imannya sama, Anda bisa selesaikan dengan doa bersama. Tapi kalau tidak, sorry deh. Hancur. Tolong bilang anakmu, jangan restu kalau anakmu kawin dengan non seiman. You know, cari yang seiman. Karena di situ saudara punya ada masalah, solusi pasti ada, Yesus. Dan setelah seiman terjadi, doa bersama pasti terjadi. Ini buat kita orang tua. Udah doa bersama ini, pasti ada. Sebab perkawinan itu 2 karakter yang berbeda. 2 karakter yang berbeda. Maka oleh sebab itu, bukalah pintu maaf dalam hatimu. Di sini dikatakan, hendaklah kamu mendahului. Salah satu masalah terjadi rumah tangga apa? Yang salah dia tapi tidak pernah minta maaf duluan. Maunya istri yang duluan, maunya suami duluan. Ini masalah. Dikritik, tidak mau terima. Ini masalah. Dikasih masukan oleh anak, tidak mau terima. Ini masalah. Buka lebar-lebar pintu maaf dalam hatimu. Bahkan mendahului. Karena ketika saudara lepaskan pengampunan, roh jahat mulai masuk, roh zina masuk, dia akan pergi, dia takut dia mengampuni. Tolong tayangan doa Bapa kami. Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Karena pengalaman saya banyak menangani kasus rumah tangga, ya. Selalu ngomongnya, udah damai bikin lagi, udah gini rubah lagi, kapan berubahnya? Ayo baca. Matius 6, mulai ayat 12. 1, 2, 3. Boleh baca yang kuat nggak, bantu saya? Terus sampai ayat 14.
Ayo, sampai ayat 14. Terus maka saudara, banyak yang bertanya, kok kenapa Pak Ben suami saya gini, kenapa anak saya gini? Umumlah, saya bicara soal doa dan kuasa doa. Tadi malam saya sudah singgung ayat ini. Siapa di sini yang tadi malam hadir? Angkat tangan. Yang di apa? Katedral ada gak? Untung sedikit yang hadir. Yang di Roh Kudus hadir siapa? Tinggi-tinggi. Untung sedikit juga. Saudara, saya konteks doa. Banyak ini ada mungkin pendoa banyak. Pak Ben kenapa ya saya udah usir setannya masuk lagi. Udah usir keluar lagi. Suami saya udah ikut SHDR kok, ikut Tuhan kok ngambak lagi. Udah gini jatuh lagi, kecemplung lagi. Kenapa ya Pak? Bolak-balik roja kenapa? Saudara terkasih, bebaskanlah kami dari yang jahat. Kenapa tidak bebas-bebas? Kenapa tidak lepas-lepas? Karena ada ayat di atasnya. Apa? Ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Amin. Tadi malam atau kapan? Ya, tadi malam ada seorang yang benjolan di ketiak sini, bawa payudaranya. Saya doakan dia. Saya tantang, ada yang kanker nggak maju tadi malam. Saya doa pertama kali. Saya nggak doa nggak lama-lama. Gimana udah? Saya udah tengking dalam nama Yesus kempes, dia raba. Mengecil Pak. Saya doa lagi, Tuhan jamah sembuhkanlah dia. Masih ada lagi Pak. Roh saya berkata dia sembuh. Lalu saya rubah doanya. Bu, ada kecewa enggak? Dengan ngomong doakan, saya mengampuni. Saya mengampuni. Sebut namanya. Setelah itu saya doa lagi dalam nama Yesus. Sembuhlah kau. Dia periksa lagi. Hilang Pak, hilang Pak. Itu dia. Penghalang doa adalah kebencian dan dendam. 2 minggu lalu saya KRK di Jakarta. Ada seorang cewek cantik sekali. Saya bilang, dia sakit tiroid leher. Kira-kira saya raba. Hampir 3 cm tebel. Terus kebetulan dia duduk di depan, saya samperin. Saya bilang siapa sakit leher? Saya samperin karena dia dekat. Saya raba lehernya. Tebel banget. Saya doakan. Tuhan mohon belas kasih mau kempeskan tiroid ini. Saya bilang gimana? Masih ada Om. Saya minta Tuhan ada apa? Saya robah doanya. Saya bahas roh Tuhan beritahu. Suruh dia ngampuni. Saya bilang dia ampuni mantan kamu. Udah nangis. Kok Bapak tahu sih? Nah itu. Saya nggak tahu kalau Tuhan sayang kamu. Saya bahas roh. Ayo ikuti doa saya. Saya mengampuni. Saya mengampuni. Sebut namanya, dia gagap. Sebut namanya nak. Selesai disebut namanya, Tuhan sembuhkan dia. Seketika itu kempes dan mulus. Kempes dan mulus. Termasuk dalam masalah rumah tangga saudara terkasih. Mau puber ke, mau ke-4 ke-10 ke, dia takut yang namanya saling mengampuni. Saling memaafkan. Takut sekali. Hukum Tuhan adalah hukum kasih. Itu sebabnya
Dan saya sadar, pantesan Tuhan suruh mengampuni jangan cuma sekali, melainkan 70 kali 7. Sampai yang namanya sakit hatinya hilang. Amin. Dan baru saya sadar kasih mengalahkan segala-galanya. Kembali soal puber sekarang. Saudara tidak bisa cegah, malah ribut. Jangan pakai gitu dong, jangan gitu. Nggak bisa. Doa no. Doakan. Ada yang tanya, Pak Ben saya udah doa Pak. Rosario saya udah putus berapa kali kok nggak berubah juga suami saya. Doamu bagaimana? Ajarin Pak Ben doa. Saya bilang saya bukan pengajar. Tapi saya sharingkan, kesaksikan bagaimana doa pribadi saya. Saya doanya gini, Bapak Ibu lihat lampu. Kenapa lampu itu nyala? Pasti di dalamnya ada 2 kabel. Arus bolak-balik. Doa juga demikian adalah komunikasi dengan Tuhan timbal balik 2 arah. Ada arah kita, ada arah balik. Kesimpulannya apa? Doa itu berbicara dengan Tuhan timbal balik 2 arah. Banyak orang doa hanya 1 arah. Novena ABC. Yang kurang 1, Anda harus dengarkan Tuhan berbicara. Dalam perjanjian lama, para nabi bicara face to face begini. Muka ke muka. Zaman sekarang kita seorang berdoa harus harga mati dengarkan Tuhan berbicara. Oh gimana karunia? Bukan. Tuhan. Kapan Tuhan bicara? Tuhan bicara melalui Alkitab. Ini suara Tuhan. Maka setelah Anda berdoa, baca Alkitab. Setelah baca, renungkan. Resapi. Saya yakin kebahagiaan terjadi. Mau bahagia enggak? Halo? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Lanjut. Dan yang pertama kita dengarkan sabda Tuhan. Bagus. Anda sering dengar. Setelah dengarkan, tekun melakukannya. Jangan hanya baca doang. Lakukan. Kalau suruh ngampuni, ngampuni. Suruh maaf, maafkan. Setelah tekun melakukannya, mungkin pertama kita berat. Mungkin saat ini sulit. Mohon maaf tadi malam saya lagi pimpin ini. Tiba-tiba singersnya di belakang saya di manifestasi. Muntah-muntah. Saya lagi mau pengurapan, mau altar call. Waduh, bukannya kamu bantuin saya kek. Akhirnya saya doain pribadi. Berkatakanlah, saya tahu dia. Tuhan ini kenapa? Luka batin. Saya kesel. Saya tembak dia, ampuni papamu. Dia berkatakan, saya mengampuni papa. Saya mau sebut papa. Sampai segitu dia mau sebut papa gak bisa. Saya donor bahasa roh irawa sekena korea betul. Akhir begitu dia bisa, saya mengampuni papa. Setelah dia lepaskan pengampunan, lega dia. Jahatnya tidak mau mengampuni, jahat sekali. Seandainya rumah tangga ada buka lebar pintu maaf dan mendahului minta maaf, saya yakin damai sejahtera. Apalagi suami lo butuh dihargai, dia pingin disanjung. Nah, banyak istri-istri gak pernah minta maaf, maunya suami dulu yang minta maaf. Lama-lama suami bilang, capek, bosan. Di sini nggak ada, di Flores banyak. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara terkasih,
Karena saya tadi mau bawa bahan ini, tapi saya lihat banyak yang datang orang sakit. Saya ngomong dalam hati, ini tema, ini bukan tema untuk penyembuhan loh. Tapi karena banyak orang sakit begini yang datang. Tapi nggak apa-apalah. Ya, sekarang saya konsekuen hamba Tuhan mendoakan orang sembuh dan tidak urusan Tuhan lah ya. Halo? Cuman saya jelaskan bagaimana, saya akan doakan saudara sebentar. Nah, sebelumnya saya ingin mau baca dulu kesaksian. Siapa tahu ada gunanya pada saudara hari ini. Ini saya tadi pagi terima kesaksian begini. WA. Selamat pagi Pak Benjamin, Ibu Ning, maaf mengganggu. Sharing saya. Bangun pagi tadi pagi tidak terasa kaku dan sakit seperti biasa. Saya biasanya pakai relator. Tahu relator gak? Yang suka pegang begini lah. Hah? Relator tahu gak? Kalau jalan mesti ada pandu gitu. Pegangin gitu, ada rodanya. Ya. Saya biasanya memakai relator setiap ke depan kamar tidur, atau biasanya saya bawa kemanapun di depan kamar tidur, di dapur. Dapur saya dari kamar berjarak 8 meter. Karena kalau saya jalan tiba-tiba di tengah jalan, lutut saya lemes dan sakit. Puji Tuhan. Pagi ini saya berjalan ke dapur tanpa relator lagi. Puji Tuhan, kasihnya Tuhan menyembuhkan saya tadi malam. Nama ibu ini namanya Ida Cokro. Tahu toh? Nah, kalau nggak tahu dosa loh. Dia Ibu Cokro itu pendiri karismatik di Surabaya itu, ya. Ada lagi satu. Banyak sih lah. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak penting. Nah itu bagaimana dengan iman nih, saudara kasih. Ibu ini sudah seorang pendoa luar biasa, luar biasa. Tapi tadi malam pada saat berdoa, dia betul-betul dia tinggalkan. Dia punya pengetahuan, tinggalkan segala-galanya, maka jamahan Tuhan terjadi. Kenapa banyak gagalnya penyembuhan? Tolong tayang ayatnya. Matius 11 ayat 25. Ini saya mempersiapkan saudara akan maju ke depan. Matius 11 ayat 25. Mau nggak disembuhkan Tuhan? Mau nggak dipulihkan rumah tangganya? Oke, baca. Pada waktu itu ini Yesus berkata, saya mengucap syukur kepada engkau Bapa, karena engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Siapa orang bijak? Satu orang ahli Taurat, ahli agama. Tuhan bilang sembunyi bagi mereka. Tapi kau nyatakan pada orang kecil, itulah yang berkenan di hadapan engkau. Salah satu penghalang jamahan Tuhan, penyembuhan terjadi adalah apa? Saya gak ada sakit tuh. Pengalaman saya, luka batin yang paling parah adalah orang luka tidak merasa luka. Penghalang pertumbuhan rohani, begitu ada pengajaran, saya udah tahu. Merasa sudah tahu semuanya. Hal demikian Tuhan sembunyikan orang bijak dan pandai. Kalau saudara mau terima urapan, saya belajar Ibu Cokro tadi malam. Dia senior saya. Dia tanggalkan semua pengetahuan dia. Dia kosongkan dirinya, dia pasrah. Saya doakan dia tadi malam. Coba Bu praktekkan sekarang, lepaskan apa itu? Alat itu. Jalan Bu. Ya sebentar dia jalan. Saya pikir mungkin sesaat. Tapi tadi pagi dia WA saya demikian, ternyata di rumah.
Tuhan pulihkan dia. Semoga seterusnya. Jangan pernah merasa diri maksimal. Dan saya ngomong dengan anak rohani saya. Kalau mau belajar sekolah pujian, tanggalkan dulu konsep sekolah pujian. Dengar. Saudara, ini karena anugerah Tuhan saya kesaksian aja. Saya dulu, setiap orang punya KRK, saya datang nonton. Siapapun, saya catat, saya tangkap apinya. Sampai hari ini saya datang. Dari situ sekarang Tuhan bawa saya KRK. Mulai yang 300 sampai 14.000 saya pernah pimpin. Di Istora Senayan berkali-kali saya pernah pimpin KRK. Saya belajar dari mana? Dari umat saya belajar. Jangan pernah merasa diri, oh saya sudah sering KRK. Enggak boleh. Ini penghalang. Maka banyak penghalang penyembuhan. Salah satunya, begitu didoain, kamu kan bukan Romo sentris. Maunya doain Romo suster, ini penghalang juga. Dia nggak tahu Tuhan bekerja pakai siapa aja. Nah, contoh. Sebelum pandemi saya bawa pelayan di perumahan. Saat saya lagi khotbah gini-gini, selesai khotbah, saya bilang ada yang mau kesaksian nggak? Tahu nggak yang maju duluan pembantu rumah tangga? Dia bukan Katolik. Dia ada benjolan payudara. Dia kerja itu buat cari uang mau operasi. Dia bilang, dia nggak tahu saya kesaksian. Pak, aku sekarang, saya kempes loh Pak. Saya bilang, kapan saya doain kamu? Ya Bapak sih nggak doain saya. Tapi ketika Bapak saya di belakang saya bilang nyapu. Bapak ngomong, saya bilang amin. Amin. Dia amin kan saya khotbah. Dapat dia. Kita orang Katolik ngomong amin, gagap tahu. Orang Muslim, amin. Mantap dia. Amin artinya saya terima. Saya terima. Saya setuju. Ketika itu penyembuhan terjadi. Saya gampang mendoakan orang yang non-Katolik. Kenapa? Kalau mereka kalau terima-terima. Orang Katolik susah. Menurut saya Tuhan begini. Tuhan gini. Kok enggak gitu? Nah ini Tuhan berkata, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Ini banyak kesaksian tadi malam. Ya, ini Tuhan yang bekerja. Puji Tuhan mata saya lebih terang. Enak bisa lihat. Ya, asalnya buram-buram bahkan pandangan saya dobel. Tapi sekarang saya sudah lihat dengan luar biasa. Dan juga benjolan di ketiak saya sudah mengecil. Puji Tuhan. Saya yakin akan tuntas benjolannya akan hilang. Saya gak kenal mereka. Tapi Yesus bekerja. Nah, nanti saya suruh maju ke depan. Bagaimana cara terima? Pada saat saya suruh maju, belajar dari wanita pendarahan. Pernah dengar itu kan? Dia 12 tahun pendarahan. 12 tahun, uang habis, semua habis. Keluarganya mungkin tinggalin dia. Tapi imannya naik ketika dia dengar orang khotbah, dengar kesaksian. Sehingga dia rindu kapan Tuhan Yesus datang. Begitu dia dengar Tuhan Yesus datang, dia bilang asalku jamah jubahnya, saya sembuh. Saudara, Tuhan tujuan bukan mau menyembuhkan dia. Dia Yesus sedang melayani kepala rumah ibadat Yairus, anaknya sakit. Tujuan ke sono. Tiba-tiba dia merasa ada tenaga yang keluar. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Petrus bilang, dia ngomong, saya merasa ada tenaga yang keluar. Apa kata Petrus? Tuhan, kau gak lihat orang berdesakan begini Tuhan? Tapi Yesus tidak peduli. Ingat, poinnya, jangan dengar apa kata orang. Dengar apa kata Tuhan. Dan puji Tuhan,
dia mengalami jamahan Tuhan. Dia maju rengah, blemes, tak berdaya. Ketika ku tak berdaya, mujizat itu nyata. Amin kan? Nah banyak orang ketika saya, ayo yang mau didoain maju. Misalnya gitu. Mau apa? Doa ya. Dalam hati pulang aja deh. Sebaliknya ada yang datang, tolong Pak, tolong Pak. Nah, itu. Iman dia naik, saya donor iman dia, mujizat terjadi. Kami pendoa di depan hanya mendukung imanmu. Engkau sini berdoa juga. Maka genap firman Tuhan bilang, 2 orang bersepakat berdoa, kamu terima. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, hamba-Mu telah selesai berdoa. Hamba berdoa buat PDI Avila ini, Tuhan ini PDI milik-Mu. Tambahkan umat yang haus mencari Engkau. Berkati semua tim di tempat ini, koordinator dan keluarga mereka, anak cucu mereka, berkati Tuhan. Dan lahirkan semua para nabi di tempat ini untuk mengemban tugas yang mulia itu memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, hamba sekali lagi selesai semua melayani Engkau. Biarlah Tuhan sempurnakan dengan Roh Kudus-Mu, lengkapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baik yang rohani maupun jasmani. Keluarga kami Tuhan satukan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada Permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, saya kembalikan pada panitia, ada pengumuman. Ya dari saya demikian, mungkin ada yang mau ikut, saya ke Holy boleh. Ada nomor telepon saya di situ. Yang tidak bisa 26 Oktober, saya berangkat lagi 15 Januari 2024. Terima kasih, matur nuwun, ampuni aku. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Benyamin, berkat Tuhan turun atas Pak Ben dan keluarga. Mohon perhatian Bapak Ibu teman-teman yang terkasih untuk beberapa pengumuman berikut ini. Kita masih dalam serial Commitment and Relationship ya. Jadi PD kita berikutnya itu tanggal 10 Juni dengan tema Good Friends versus Bad Friend. Tetap jam 10 pagi ya, silahkan Anda hadir tanggal 10 Juni. Akan dibawakan oleh Bapak Ambrosius Wishaldi Limiadi di Balai Paroki Santo Yakobus di tempat ini. Silakan hadir. Nah, ini ada acara yang juga tidak boleh dilewatkan ya. Di situ ada tulisannya limited offer, jadi tempat terbatas. Grand Feast Surabaya 2023 diselenggarakan oleh LOJ Worship, Light of Jesus Worship di Surabaya. Tiket dapat dibeli di panitia nanti ya sebagai pengganti konsumsi. Nah VIP buy 2 get 3, regular buy 3 get 4. Valid 18 Mei sampai dengan 3 Juni. Oh hari ini terakhir berarti Bapak Ibu ya, dicatat kontak personnya. Silakan Anda hadir. Ada Romo Kevikepan Surabaya, Romo Paulus D CM, dan ada Bro Sanchez dari Filipina. Nah bagi mahasiswa dan pekerja muda yang belum menikah, ada acara yang juga tidak boleh dilewatkan, Dare to Change the World ya. Akan dilangsungkan tanggal 5 sampai dengan 9 Juli 2023 di Pertapaan Karmel. Segera ya adik-adik yang muda-muda, OMK, pekerja muda, mahasiswa yang belum menikah catatannya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, setiap Jumat Avila memiliki hadir di Instagram Story. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, rindu untuk berdoa bersama, boleh Anda join setiap Jumat malam di @Instagram Story Avila. Terima kasih.
Sekali lagi kita akan beri tepuk tangan yang luar biasa ya. Puji Tuhan, pelayanan yang luar biasa boleh kita alami hari ini ya dari Om Benyamin Ratu. Terima kasih banyak. Loh, mana beliau? Oh, lagi ke belakang ya. Oke. Kita sekali lagi beri tepuk tangan dong ya untuk pelayanan yang boleh diberikan oleh Pak Benyamin Ratu. Kita berdoa supaya setiap pelayanannya boleh terus memberkati begitu banyak umat Katolik di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Amin. Amin. Yang merasakan penyembuhan, sukacita, pemulihan, angkat tangannya. Wah, luar biasa ya. Amin. Kita semua bisa membawa banyak penyembuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari, tadi sudah ditutup doa ya. Sudah kan tadi ya? Sudah, mari kita bangkit berdiri lagi. Kita yang merasa tercurah akan Roh Kudus pada pagi hari ini, angkat tangannya. Wah, semua diurapi oleh anggur baru yang tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, lompat semuanya. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasa. Katakan nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Sekali lagi bersorak-sorai bagi Tuhan yang menyembuhkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati.